Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan menjelaskan salah satu pokok bahasan dari mata kuliah ini, yaitu Foundations of Business Intelligence, Databases and Information Management. Untuk subbab yang pertama yaitu database. Database sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama pengertian database, kemudian yang kedua perangkat untuk membuat database, yang ketiga karakteristik database, kemudian yang keempat konsep basis data. Pengertian database. Database berawal dari kata data. Menurut Raymond McLeod, data adalah sekumpulan baris fakta yang mewakili peristiwa yang terjadi pada organisasi atau pada lingkungan fisik sebelum diolah ke dalam format yang bisa dimengerti dan digunakan oleh manusia. Nah, kemudian basis data. Basis data dapat didefinisikan sebagai kumpulan file yang saling berelasi. Relasi tersebut ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada untuk digunakan dalam satu lingkup perusahaan atau instansi. Ini menurut Kristanto. Dapat diambil kesimpulan bahwa database merupakan sekumpulan informasi yang saling berkaitan pada suatu subjek tertentu untuk tujuan tertentu pula. Nah, perlu kalian ketahui, istilah database ini berawal dari ilmu komputer. Kemudian artinya semakin meluas, memasukkan hal-hal yang di luar bidang elektronika. Catatan yang mirip dengan database sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Baik, selanjutnya perangkat untuk membuat database. Database dapat dibuat dan diolah dengan menggunakan suatu program komputer, yaitu software atau perangkat lunak. Software yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query database disebut database management system atau disingkat DBMS atau sistem manajemen basis data. DBMS terdiri atas dua komponen, yaitu Relational Database Management System (RDBMS) dan Overview of Database Management System (ODBMS). Dalam RDBMS meliputi interface drivers, SQL engine, transaction engine, relational engine, dan storage engine. Untuk ODBMS meliputi language drivers, query engine, transaction engine, dan storage engine. Nah, dalam software dibagi menjadi dua level yang memungkinkan untuk membuat sebuah database, antara lain high level software dan low level software. Dalam high level software ini meliputi Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, Interbase, Xbase, dan sebagainya. Kemudian untuk low level software meliputi Bitreef dan Tsunami Record Manager. Nah, ada lagi tipe database seperti operational database, analytical database, data warehouse, distributed database, end user database, external database, dan sebagainya. Selanjutnya, karakteristik database. Karakteristik database dalam DBMS memiliki tiga karakteristik utama, yaitu data yang sama dapat diakses secara serempak oleh beberapa pengguna untuk berbagai kegunaan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, data bersifat transparan terhadap program aplikasi. Ketiga, data memiliki integritas seperti akurasi dan validasi yang terkendali. Bahasan yang keempat yaitu konsep basis data. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan tersebut disebut skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa basis data atau database mempunyai beberapa kriteria penting, yaitu pertama, bersifat data oriented dan bukan program oriented. Kedua, dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis datanya. Ketiga, dapat berkembang dengan mudah baik volume maupun strukturnya. Keempat, dapat memenuhi kebutuhan sistem baru secara mudah. Kelima, dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. Nah, selanjutnya pemanfaatan basis data. Di antaranya satu, sebagai salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan suatu informasi. Kedua, menentukan kualitas informasi, akurat, tepat waktu, dan relevan. Ketiga, mengurangi duplikasi data atau data redundancy. Keempat, hubungan data dapat ditingkatkan. Kelima, manipulasi terhadap data dengan cepat dan mudah karena sudah tersedia dalam suatu sistem. Yang keenam, efisiensi penggunaan ruang penyimpanan karena dengan adanya sistem, data dapat diakses dengan mudah, cepat, dan tidak menggunakan ruang penyimpanan yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tanim 181122. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi data pada database tradisional. Organisasi data pada database tradisional ini memiliki tujuan agar sistem informasi yang efektif memberikan kepada para pemakainya informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Informasi ini merupakan hasil pengolahan dari data yang disimpan di dalam file-file komputer. Jadi komputer itu sendiri mengorganisasikan data pada sebuah hierarki yang dimulai dari bit. Bit itu sendiri adalah unit terkecil dari data. Bit ini menggambarkan sinyal 0 dan 1, di mana 0 berarti tidak ada arus listrik dan 1 berarti adanya arus listrik. Bit-bit ini dapat dikelompokkan untuk membentuk byte yang mewakili sebuah karakter. Byte-byte ini dapat dikelompokkan untuk membentuk file atau elemen data yang nantinya membentuk suatu kata atau sekelompok kata ataupun angka.
Elemen-elemen yang saling berhubungan dapat dikumpulkan untuk membentuk record. Record-record yang saling berhubungan dapat dikelompokkan untuk membentuk file. File-file yang berhubungan itu sendiri dapat diorganisasikan menjadi database. Selanjutnya adalah masalah yang sangat dominan pada sistem database tradisional. Di antaranya adalah adanya data rangkap ataupun ganda pada beberapa file yang tersimpan di beberapa tempat atau lokasi, menyebabkan database tradisional ini tidak konsisten. Selanjutnya adalah ketergantungan program data. Jadi, mengacu pada suatu paket data yang diperlukan oleh program-program tertentu untuk memperbarui atau mengelola file tertentu, sehingga program tersebut perlu mengubah datanya. Selanjutnya adalah kurangnya fleksibilitas. Jadi di sini itu file tradisional hanya dapat mengirimkan laporan rutin, tetapi tidak bisa mengirimkan laporan yang diperlukan dalam waktu tertentu. Selanjutnya adalah sistem keamanan yang buruk. Jadi longgarnya pengendalian ataupun pengelolaan terhadap data, akses dan penyebaran informasi itu menjadi tidak terkendali. Lalu yang terakhir adalah kurangnya ketersediaan dan pendistribusian data. Jadi database tradisional ini tidak mungkin untuk mengakses dan mendistribusikan informasi pada waktu yang bersamaan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media penyimpanan data. Yang perlu kita ketahui pertama adalah apa itu media penyimpanan data. Media penyimpanan data adalah alat yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data berbentuk digital yang terdapat pada komputer dalam waktu tertentu, sehingga data yang tersimpan dapat dibuka kembali dan diproses lagi. Selanjutnya ada macam-macam media penyimpanan. Yang pertama ada magnetic disk, yang kedua ada optical disk, dan yang ketiga ada cloud storage. Magnetic disk itu contohnya ada disket, kemudian ada flash disk, dan ada memory card. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya magnetic disk ini mudah digunakan karena kalian tinggal memasangkan magnetic disk itu di komputer yang udah ada. Kemudian kurangannya adalah harganya mahal, tergantung kapasitas dan merek yang tersedia. Yang kedua ada optical disk. Optical disk itu ada CD, DVD, terus ada CD-ROM. Kelebihannya apa? Kelebihannya mudah ditemukan. Kita bisa nemuin optical disk itu di fotokopi. Kurangnya apa? Kurangnya optical disk ini kan ada dua sisi, yang atas sama yang bawah. Kalau misalkan bagian bawahnya itu kena gores atau ada lecet, nah kemungkinan data yang tersimpan di optical disk itu bisa hilang dan nggak kebaca. Yang ketiga, cloud storage. Cloud storage ini sekarang udah banyak dipakai. Contohnya itu kayak Google Drive, terus OneDrive, Dropbox. Kelebihannya apa? Kelebihannya tidak perlu perangkat untuk menyimpan data, karena kita nyimpan datanya online, cuman butuh koneksi internet. Kekurangannya, kalau misalkan ada kesalahan server, ada kemungkinan data kita itu hilang dan nggak bisa kembali lagi. Sekian. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai organisasi data pada database modern dan kegiatan manajemen data. Jadi perlu kita ketahui dulu, sistem database modern ini adalah konsep baru dalam pengorganisasian data yang menggunakan konsep sistem. Hal ini dinyatakan dalam sistem database yang pada dasarnya sudah menggunakan komputer untuk pencatatan dan memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu tersedia pada saat yang diperlukan. Sistem informasi pada database harus memiliki beberapa komponen seperti data, hardware, software, dan memakai. Jika kita berbicara mengenai organisasi data pada database modern, ini memiliki arti sempit yang dinyatakan bahwa perusahaan sudah mengelola informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan DBMS atau Database Management System. Jika dalam arti luas menyatakan bahwa perusahaan sudah mengelola informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan IRM atau Information Resource Management.
yang komponennya meliputi hardware, software, brandware. Brandware ini kata lain dari pemakai, prosedur, database, dan jaringan komunikasi. Dalam pengelolaan informasi di dalam perusahaan ini, khususnya dalam sistem informasi database modern, meliputi beberapa kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Salah satunya yaitu 1. Mengumpulkan data, 2. Menjaga dan mengadakan pengujian terhadap integritas data, 3. Menyimpan data, 4. Memelihara data, 5. Mengamankan data yang bertujuan untuk menghindari kerusakan-kerusakan pada sistem informasi tersebut. 6. Mengorganisasikan data, dan 7. Mencari data. Selanjutnya, jika kita berbicara mengenai keuntungan database modern, ini sangat memiliki banyak manfaat karena ini adalah peralihan dari sistem database tradisional ke modern. Tentunya ada pembaruan-pembaruan yang dimasukkan dalam database modern ini. Jadi dengan sistem database modern ini memiliki keuntungan seperti data yang berlebihan dapat dikurangi sehingga biaya penyimpanan dan waktu bisa diperkecil. Yang kedua, ketidakkonsistenan data dapat dihindari. Yang ketiga, data dapat dipakai bersama dalam setiap bagian. Jadi setiap departemen perusahaan itu dapat menggunakan data yang sama. 4, yaitu standarisasi dapat dilakukan sehingga memudahkan dalam membaca dan memasukkan data. Kemudian yang kelima, keamanan dapat diterapkan sehingga tingkat akurasi informasi manajemen yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Yang keenam, keterpaduan dapat dijaga sehingga dapat meningkatkan integritas suatu sistem informasi. Dan yang terakhir, 7, yaitu dapat menghindari konflik interest agar rintangan-rintangan yang terjadi dalam perusahaan bisa diminimalisir ke depannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Putranto Halim, NIM 18 1020 1133. Saya akan menjelaskan sistem database. Sistem database atau DBMS adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengkontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. DBMS pada umumnya menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, dan cepat. Fungsi DBMS yaitu menjaga integritas data DBMS, penyimpanan data DBMS, kamus data DBMS, transformasi dan penyajian data, keamanan data DBMS, memungkinkan akses beberapa user DBMS, menyediakan prosedur backup dan recovery DBMS, menyediakan bahasa akses dan pemrograman DBMS, menyediakan interface untuk komunikasi DBMS dan manajemen transaksi DBMS. Dengan memakai database manajemen sistem atau DBMS, maka bisa mendeskripsikan data serta hubungan, mendokumentasikan susunan serta pengertian data, melukiskan, mengorganisasikan, serta menaruh data untuk akses yang selektif atau diambil serta efektif. Jalinan yang seperti pada user dengan sumber daya data. Komponen DBMS yaitu ada file manager, database manager, query processor, DML pre-compiler, dan DDL compiler. Secara umum dapat dikatakan bahwa data dan sistem database harus selalu terintegrasi dan dapat diakses oleh siapa saja yang berhak. Komponen pemakai. Dalam sistem database ini ada 3 pemakai, yaitu 1. Kelompok pertama adalah programmer, aplikasi yang bertanggung jawab dalam membuat program aplikasi yang menggunakan database. 2. Kelompok kedua adalah pemakai atau end user yang berinteraksi dengan sistem melalui terminal komputer yang online. Yang ketiga, kelompok ketiga adalah administrator database. Keuntungan pemakaian DBMS adalah penggunaan database manajemen sistem untuk mengelola data memiliki sebagian keuntungan, yakni kebebasan data serta akses yang efisien, mereduksi serta mengembangkan aplikasi,
integritas serta keamanan data, administrasi keseragaman data, akses berbarengan, serta perbaikan dari terjadinya crash atau tabrakan dari sistem serentak. Kurangi data redundansi atau data redundansi bisa direduksi atau dikurangi, namun tak bisa dihilangkan sekalipun, dan memerlukan sedikit memori untuk penyimpanan data. Kerugian penggunaan database management system, yaitu biaya mahal. Database management system kerap membutuhkan kemampuan penyimpanan primer serta sekunder yang semakin besar daripada yang dibutuhkan oleh program aplikasi lain. Memperkerjakan serta menjaga staf DBMS membutuhkan pengetahuan spesial supaya bisa memakai kekuatan dengan cara yang penuh. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faidil Imani, NIM 180810201134. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab abstraksi data. Abstraksi data adalah suatu gambaran umum atau tingkatan atau level untuk melihat data pada suatu basis data. Pada umumnya terdapat beberapa yang dapat mengakses atau melihat basis data. Yang pertama yaitu user view. User view atau yang biasa disebut pengguna atau pemakai, yaitu orang yang dapat mengakses atau melihat data pada basis data secara bersamaan atau individu pada lingkungan sistem. Dan yang kedua yaitu perancang. Perancang yaitu orang yang berperan sebagai yang merancang serta mengolah data. Dan masuk pada level abstraksi data. Abstraksi data memiliki level-level dalam melihat data. Yang terlihat pada bagan tersebut berikut yaitu pada level pertama yaitu level fisik. Level fisik merupakan level terendah pada abstraksi data, di mana pada level ini menunjukkan bagaimana suatu data itu disimpan. Dan pada level ini berurusan bahwa data sebagai teks, data sebagai angka, ataupun himpunan bit yang dijabarkan secara terperinci. Dan pada level ini hanya developer atau perancang yang dapat melihat ataupun mengakses. Dan untuk level yang kedua yaitu conceptual level atau level konseptual, di mana pada level ini merupakan level yang lebih tinggi daripada level fisik. Pada level ini yaitu level yang menunjukkan apa saja data yang disimpan serta menjelaskan hubungan antara hubungan data satu dengan yang lainnya. Semisal contoh, data seorang mahasiswa akan tampak juga pada tabel KRS, tabel skripsi, tabel transkrip, dan tabel data mahasiswa. Hal itu yang menunjukkan bahwa data satu akan berhubungan dengan data yang lainnya. Dan pada level ini hanya bagian administrasi data yang dapat mengakses dan melihatnya. Dan pada level terakhir yaitu level eksternal atau level pandangan. Pada level ini yaitu level yang tertinggi pada abstraksi data, di mana pada level ini menunjukkan sebagian dari keseluruhan data kepada pengguna, tergantung macam data apa yang diperlukan serta yang ingin digunakan. Semisal contoh, seorang mahasiswa ingin melihat datanya akan tetapi tidak bisa melihat data mahasiswa lain ataupun data dosen yang ingin dilihatnya. Dan pada level ini data sudah disederhanakan sehingga mempermudah interaksi antara pengguna dengan sistem, sehingga pengguna tidak harus kesulitan untuk mencerna data yang ingin dilihatnya. Dan untuk sebab yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Sekila Widiarti.
dengan NIM 1808-1020-1138. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan materi model-model data. Di dalam Database Management System atau DBMS dibagi menjadi 5 model data. Data yang lebih lama diperkenalkan pada tahun 1960-an dengan bersifat hierarkis dan jaringan. Kemudian untuk model yang lebih baru bersifat relasional, berorientasi objek, dan multidimensional. Pada database hierarkis, files atau record diatur dalam kelompok-kelompok yang berhubungan, menyerupai diagram pohon, dengan record child atau level yang lebih rendah berada di bawah record parent atau level yang lebih tinggi. Database hierarkis merupakan model tertua dan model paling sederhana dari kelima model database. Dalam model database hierarkis, mengakses atau mengupdate data bisa berlangsung secara cepat karena hubungan-hubungannya sudah ditentukan. Tetapi karena struktur harus didefinisikan lebih dahulu, maka hal ini cukup riskan ya. Lagi pula menambahkan file baru ke sebuah record database membuat semua database itu harus didefinisikan kembali. Karena itu diperlukan model database baru untuk menunjukkan masalah pengulangan data dan hubungan data yang kompleks. Yang kedua adalah database jaringan. Konsep database jaringan mirip dengan konsep database hierarkis, tetapi setiap record child dapat memiliki lebih dari satu record parent. Selanjutnya, setiap record child dapat dimiliki oleh lebih dari satu record parent. Database jaringan pada dasarnya digunakan dengan mainframe, lebih fleksibel dibanding dengan database hierarkis karena ada hubungan yang berbeda antar cabang datanya. Akan tetapi strukturnya masih harus didefinisikan lebih dahulu. Pengguna harus sudah terbiasa dengan struktur database. Jumlah hubungan antar record juga terbatas, dan untuk menguji sebuah file, seseorang harus mendapatkan kembali semua recordnya. Yang ketiga adalah database relasional. Database relasional bekerja dengan menghubungkan data pada file yang berbeda dengan menggunakan sebuah kunci atau elemen data yang umum. Cara kerja database relasional yaitu elemen-elemen data disimpan di dalam tabel lain yang membentuk baris dan kolom. Dalam model database ini, data diatur secara logis, yakni berdasarkan isinya. Masing-masing record dalam tabel diidentifikasi oleh sebuah file kunci primer yang berisi sebuah nilai yang unik. Karena itu, data dalam database relasional dapat muncul dengan cara yang berbeda dari cara yang disimpan secara fisik pada komputer. Pengguna tidak perlu mengetahui lokasi titik sebuah record untuk mendapatkan kembali datanya. Kemudian yang keempat ada database berorientasi objek. Model database ini menggunakan objek sebagai perangkat lunak yang ditulis dalam potongan kecil yang dapat digunakan kembali sebagai elemen dalam file database. Database berorientasi objek adalah sebuah data multimedia yang bisa menyimpan lebih banyak tipe data dibanding database relasional. Salah satu model database berorientasi objek adalah database hypertext atau database web yang memuat teks dan dihubungkan ke dokumen lain. Model lainnya adalah database hypermedia yang membuat link dan juga grafis, suara, dan video. Contoh database berorientasi objek itu ada database DB2, Cloudspace, Oracle 9i, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu database multidimensial. Database multidimensial ini memodelkan data sebagai
fakta, dimensi, atau numerik untuk menganalisis data dalam jumlah besar. Tujuannya adalah untuk mengambil keputusan. Database multidimensial menggunakan bentuk kubus untuk mempresentasikan dimensi-dimensi data yang tersedia bagi seorang penggunanya, maksimal 4 dimensi. Contoh dari database multidimensial ada Intersystem Chess, CounterCube, dan Cognoa PowerPlay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Firmansyah, NIM 181140. Di sini saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah membuat database. Tapi sebelum masuk ke langkah-langkah membuat database, kalian harus mengerti dulu apa sih database itu. Mungkin teman-teman dari kelompok saya sudah menjelaskan apa itu database. Di sini saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah cara membuat database itu sendiri. Yang pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. Untuk menentukan kebutuhan, pertama kali harus diidentifikasi bagian lain dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem database. Yang kedua, desain basis data konseptual. Di sini ada dua aktivitas. Yang pertama, desain skema konseptual menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema database konseptual. Yang aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi menentukan analisa aplikasi database pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Di sini yang selanjutnya tahap 2B. Ini lanjutannya dari tahap 2, yaitu desain transaksi. Proses dilakukan paralel dengan tahap 2 untuk mendesain karakteristik transaksi database yang diketahui aplikasi dengan cara DBMS independen. Yang selanjutnya kita masuk ke tahap 3. Di sini tahap 3 ini adalah pemilihan DBMS. Di sini terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor teknis, yang kedua faktor ekonomi. Yang faktor teknis berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih. Yang kedua, faktor ekonomi dan organisasi yang berakibat pemilihan suatu DBMS. Yang pertama, organization-wide adoption of a certain philosophy. Yang kedua, familiarity of personnel with the system. Yang ketiga, available of vendor service. Maaf, bahasa Inggris saya kurang lancar. Yang selanjutnya, kita masuk ke tahap 4. Yang tahap 4, pemetaan model data, desain database logika. Membuat skema konseptual dan skema eksternal dalam model data dari DBMS terpilih dengan memetakan skema tersebut. Proses pemetaan dalam dua bentuk. Yang pertama, sistem independent mapping, sama yang kedua tailor the schemas to a specific DBMS. Yang pertama, sistem independent mapping itu pada bentuk ini pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau data kasus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Lalu yang tailoring artinya DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data yang dengan menggunakan pemodelan khusus. Hasil dari tahap ini berupa pertanyaan DDK dalam bahasa DBMS terpilih yang merupakan hasil skema level konseptual dan eksternal dalam basis data. Tetapi jika pernyataan DDL termasuk beberapa parameter rancangan fisik, spesifikasi DDL yang lengkap harus menunggu setelah tahap rancangan database fisik selesai. Beberapa alat bantu case computer assisted software engineering otomatis dapat membangkitkan DDB untuk sistem komersial dari rancangan skema konseptual. Yang selanjutnya kita masuk ke tahap 5. Tahap 5, proses pemilihan struktur penyimpanan khusus dan mengakses path untuk file database untuk mendapatkan performasi yang baik pada aplikasi database. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menentukan pemilihan rancangan
basis database fisik. Di sini ada dua, yang pertama waktu respon dan yang kedua utilitas ruang penyimpanan. Waktu respon merupakan waktu antara pengiriman transaksi database untuk eksekusi data, eksekusi dan penerimaan respon. Yang kedua, utilitas ruang penyimpanan merupakan jumlah ruang penyimpanan yang digunakan file database dan struktur akses path pada disk, termasuk pengindeksan dan akses path lain. Yang selanjutnya kita masuk ke tahap 6. Ini tahap terakhir dari langkah-langkah membuat database. Yang tahap 6 yaitu implementasi basis data dan tuning. Transaksi database harus diimplementasikan dengan aplikasi yang dibuat programming berdasarkan spesifikasi konseptual dari transaksi dan kemudian menulis dan melakukan uji coba kode program ke perintah DML. Itu tadi langkah-langkah cara membuat database. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.